Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulla ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat sekalian, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Aman, yang mudah-mudahan kita senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yang pertama tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat hidayah serta taufiknya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang sejuk dan insya Allah penuh dengan barokah ini, kita dimudahkan oleh Allah, digerakkan hati kita untuk bisa menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah di pagi hari ini. Alhamdulillah, kita sudah menjalankan sholat subuh secara berjamaah, kemudian duduk sejenak untuk bersama-sama thalabul ilmi, tawassobil haq wa tawassobis sabr. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada pagi hari ini insya Allah menjadi amal soleh kita yang berbuah surga. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi panutan kita, suri toladan kita, yang dengan dakwah dan perjuangan beliau dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para ulama dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa merasakan betapa manisnya iman dan betapa indahnya ajaran agama Islam. Mudah-mudahan kita sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, senantiasa dikaruniai kemudahan dan kekuatan untuk selalu istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam beribadah, hingga nanti kita bisa menutup akhir hidup kita dengan husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kula hormati rahimakumullah, sami sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah nggih. Mengawali kajian pada pagi hari ini, saya akan buka dengan satu pertanyaan. Ketika kita, Bapak Ibu sekalian, ditanya tentang hakikat dari hidup kita di dunia ini, kinten-kinten jawabanipun nopo Bapak Ibu? Ketika kita ditanya apa hakikat ataupun makna sesungguhnya, makna sebenarnya dari hidup kita di dunia ini, jawabannya pun apa Bapak Ibu? Beribadah menika tujuanipun. Kalau hakikatnya adalah nopo? Hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu rahimakumullah, harus kita pahami dan harus kita sadari bahwasanya hidup kita di dunia ini hanya merupakan salah satu fase, salah satu episode dari perjalanan hidup kita yang amat sangat panjang dan berliku. Sehingga orang Jawa punya falsafah hidup yang berbunyi urip teng dunyo meniko, ataupun gesang teng dunyo meniko mung mampir ngombe. Sampun sami ngunjuk Bapak Ibu. Masya Allah, makanya kita makan bersama dan minum bersama nggih Bapak Ibu. Orang Jawa punya falsafah hidup urip teng dunyo mung mampir ngombe. Nah, yang namanya mampir itu lama atau sebentar Bapak Ibu? Hanya sebentar saja.
Kita harus menyadari betul bahwasanya kita di dunia ini hanya mampir saja, sejenak saja, tidak lama. Dulu sebelum kita hadir di muka bumi ini, kita sudah berada di alam lain, yakni alam ruh dan alam rahim, ya. Ataupun kita berada di perut ibu kita, di rahim ibu kita. Kemudian dengan izin Allah kita pun kemudian bisa hidup di muka bumi ini, diizinkan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini. Dan kita di dunia ini hanya sementara saja, Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu nanti kita akan berpindah ke alam lain, yakni ke alam akhirat yang diawali dengan alam barzah. Dan di alam barzah pun kita tidak selamanya, kita akan berpindah lagi ke alam ataupun ke padang mahsyar, Bapak Ibu. Dan di padang mahsyar pun kita tidak selamanya di situ, kita akan melewati Shirathul Mustaqim, dan terminal yang terakhir kita akan kembali ke kampung halaman kita, yakni ke surga ataupun ke neraka. Dan tentu harapannya kita jamaah Masjid Al-Aman semuanya termasuk ahlu surga, amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, sebelum kita berada di alam dunia ini, kita berada di alam ruh ataupun di alam rahim, ya. Di situ kondisi kita termasuk nopo meniko dalam kondisi fitrah ataupun dalam kondisi suci, ya. Dan setiap kita, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita berada di alam rahim sudah pernah bersyahadat, ya. Sudah pernah bersaksi, ya. Kita sudah pernah berjanji kepada Allah untuk menjadi hamba Allah yang taat, hamba Allah yang bertauhid. Hal ini ditegaskan oleh Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi ketika itu, Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita didatangi oleh Allah, setiap kita dimintai persaksian, lalu Allah pun berkata kepada masing-masing daripada diri kita, alastu birabbikum, wahai fulan, wahai fulanah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian setiap kita pun telah bersaksi menjawab, qalu bala syahidna. Ya, setiap kita sudah bersaksi bahwa betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Nah, kinten-kinten ketika itu kita sadar napa mboten Bapak Ibu sudah bersyahadat? Nggih. Menyadari mboten? Mboten nggih, Masya Allah. Tetapi kita harus meyakini itu, kata Allah, ya setiap kita sudah pernah bersyahadat. Allah ingin menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya setiap kita manusia punya potensi untuk bertauhid. Setiap kita sudah dibekali potensi untuk mencintai kebaikan, fitrah. Sehingga di dalam satu riwayat hadis, riwayat Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita manusia, ya, mungkin ada di antara kita, alhamdulillah kita sekalian Bapak Ibu rahimakumullah termasuk manusia yang beruntung, amin, ya, yang dilahirkan dari rahim ibu yang muslimah, dilahirkan di keluarga yang muslim dan muslimah. Mungkin ada di antara kita yang dulu dilahirkan dari keluarga yang mungkin non muslim, dari Nasrani, Hindu, Buddha, atau bahkan mungkin ateis. Tetapi setiap kita manusia dilahirkan dari rahim ibu manapun, semuanya berada dalam kondisi nopo Bapak Ibu fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita dilahirkan dalam kondisi suci, ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Nah, ketika kita di perut ibu berada dalam keadaan suci fitrah, namun kemudian setelah kita dilahirkan di muka bumi ini, nanti bapak ibu kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita punya peran
punya pengaruh untuk menjadikan diri kita, mungkin ada sebagian kita akan menjadi Nasrani, menjadi Yahudi, Majusi dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya setiap kita dalam kondisi fitrah ketika kita dilahirkan. Nah, kemudian Bapak Ibu ingkang kula hormati rahimakumullah, di dalam perut ibu kita saat kita berada di alam rahim, Bapak Ibu rahimakumullah, kita berada di dalam keadaan suci. Namun ketika kita dilahirkan di muka bumi ini, nanti ujian kehidupan mulai berjalan. Setiap kita akan diuji oleh Allah dengan berbagai macam amanah, dengan berbagai macam tanggung jawab. Ada di antara kita yang tentunya bisa lulus, berhasil menjalani kehidupan tersebut, ya. Ada di antara kita yang juga gagal, ya. Tentunya kita berharap kita termasuk orang-orang yang berhasil dalam menjalani kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dari alam rahim kita berpindah ke alam dunia. Di dunia ini kita pun tidak selamanya Bapak Ibu, hanya sebentar saja. Kinten-kinten cita-citanya sampai umur berapa Bapak Ibu? Tentu kita berdoa mudah-mudahan kita dikaruniai umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Tetapi dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada kita dengan sabdanya yang berbunyi, a'maru ummati ma baina sittin illa sab'in wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Kata Rasulullah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya itu rata-rata ma baina sittin illa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Bapak Ibu sak menika yuswanipun pinten? Nggih. Tesih sweet 17 nopo sampun swidak. Nah, ini rata-rata sudah 50-60 tahun, nggih. Sementara saya sekarang 36 tahun Bapak Ibu, nggih. Masyaallah. Nah, umur kita kata Rasulullah antara 60 hingga 70 tahun. Nah, dan tentu ya, kita tidak lalu kemudian pangapunten yang mungkin merasa masih muda, lah tenang-tenang saja, umur saya masih panjang. Karena yang namanya ajal tidak ada siapapun di antara kita yang tahu. Ya, disebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap kita yang bernyawa, setiap kita yang pernah hidup di muka bumi ini, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Adapun yang namanya ajal ataupun kematian Bapak Ibu rahimakumullah adalah merupakan sesuatu yang pasti, namun kedatangannya adalah sesuatu yang amat sangat misteri. Kapan, di mana, dan dalam kondisi apa, tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu. Misalkan pangapunten benjang nopo mangke ndalu, nopo minggu depan ataupun bulan depan, tiba-tiba malaikat Israel, malaikat maut datang untuk mencabut nyawa kita. Kita sampun siap nopo dereng Bapak Ibu? Nggih. Orang Jawa wonten istilah kalau sampun tici wantinipun siap mboten siap kedah siap. Ya, siap tidak siap kita harus ya siap. Okay. Ya. Mengapa kemudian kita tidak siap Bapak Ibu rahimakumullah? Ya, ini tentu menjadi muhasabah bagi kita. Mungkin selama ini ya kita belum menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita dalam sehari 24 jam. Dari 24 jam itu kira-kira sudah maksimal kita menggunakannya dalam rangka beribadah kepada Allah Bapak Ibu. Nopo masih banyak waktu-waktu yang kita buang berlalu
dengan sia-sia, Bapak Ibu rahimakumullah. Kira-kira kalau kita bermuhasabah Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sehari baca Qur'annya kita dengan membaca WhatsApp kita, lebih lama mana Bapak Ibu? Lebih lama baca WhatsApp gitu ya. Ketika kita Masya Allah ya, dalam sehari Allah karuniai 24 jam, lalu Allah meminta kepada kita ya, katakanlah sholat 5 waktu, sekali sholat kira-kira kita membutuhkan berapa menit Bapak Ibu? Ya mungkin 5 menit sampai 10 menit katakanlah, sehingga dalam sehari ya Allah meminta kepada kita kurang lebih 40, 50 sampai 1 jam saja untuk beribadah kepada Allah. Sementara kemudian 23 jam yang lainnya monggo dipersilahkan kita melakukan aktivitas apapun asalkan dicintai dan diridhoi oleh Allah. Tetapi terkadang kita begitu pelit untuk meluangkan waktu 5 menit, 10 menit dalam rangka beribadah kepada Allah. Kadang kita berat ya untuk melangkahkan kaki kita menuju ke dalam masjid sholat berjamaah. Nah ini kondisi kita. Terkadang kita lebih asyik dengan HP kita sampai berjam-jam ya, scrolling nopo meniko WhatsApp, Facebook, Instagram. Tetapi terkadang kita begitu berat untuk membaca Al-Quran. Nah ini kondisi kita Bapak Ibu rahimakumullah. Padahal segala apa yang kita terima di muka bumi ini, segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita di muka bumi ini, semuanya akan dimintai pertanggung jawabannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap amal ibadah yang kita lakukan, setiap amal perbuatan kita Bapak Ibu, sekecil apapun itu, semuanya ada konsekuensinya, semuanya ada pertanggung jawabannya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, setelah kita hidup di muka bumi ini, nanti pada tempo waktu tertentu, waktunya pun habis, ajal kita sudah habis di muka bumi ini, kita pun akan berpindah ke alam lain, yakni alam akhirat yang diawali dengan alam barzah. Nah, perjalanannya masih amat sangat panjang Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau kita ditanya apa bekal yang terbaik yang harus kita persiapkan ya, untuk kita bawa setelah kehidupan kita di dunia ini ya, kehidupan setelah kematian, kinten-kinten nopo Bapak Ibu, amal yang paling terbaik yang akan kita bawa ya, ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa ya. Sebaik-baik bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Disebutkan di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, diterangkan bahwasanya yajba'ul mayyitu salasah. Nanti Bapak Ibu rahimakumullah, ketika kita meninggal dunia, yang akan mengiringi kita ada 3 hal. Yarji'u isnani, yang 2 pulang, wa yabqa ma'ahu wahidun, sementara yang tersisa yang akan setia menjadi teman kita hanya 1 saja. Nah, yang pulang kira-kira apa Bapak Ibu? Kalau kita meninggal dunia, yang mengiringi kita ada keluarga kita ya. Kemudian kita pun punya harta ya. Tetapi harta yang kita miliki, kemudian keluarga yang kita cintai, seganteng apapun kita, secantik apapun kita, sebaik apapun kita, ketika kita meninggal dunia, kira-kira keluarga kita ada yang bersedia menemani kita Bapak Ibu? Tidak ada. Semuanya akan kita tinggalkan. Sekaya apapun kita punya rumah megah, mobil mewah, aset di mana-mana, kita punya kedudukan yang tinggi di dunia ini. Ketika kita meninggal dunia, apakah harta yang kita miliki, pangkat dan kedudukan ada yang kita bawa meninggal dunia Bapak Ibu? Tidak ada. Keluarga kita, harta kita, semuanya akan kita tinggalkan. Adapun 1 yang akan setia menjadi teman kita
setelah kita meninggal dunia tidak lain dan tidak bukan adalah amaluhu, yakni amal soleh kita. Salat yang mungkin selama ini kita kerjakan kurang khusyuk, Allahu Akbar, pikiranipun teng pundi, Masya Allah. Bahkan terkadang barang hilang ketemu saat salat. Inilah kadang kondisi salat kita, ya. Salat yang seringkali kita kerjakan di akhir waktu, sampun mepet-mepet badhe melebet wekdal salat berikutnya baru kita kerjakan. Itulah yang akan menjadi teman kita setelah kita meninggal dunia, ya. Bacaan Quran kita yang terkadang kita berat untuk menjalankannya, ya. Sedekah yang terkadang kita pun masih merasa bakhil, merasa berat untuk kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Itulah bekal yang akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Maka pangapunten Bapak Ibu rahimakumullah, kebanyakan dari kita manusia seringkali sibuk untuk menyiapkan diri bagaimana menyiapkan hidup yang baik. Dari kita kecil, remaja, kemudian sudah menjadi mahasiswa, sudah bekerja dan seterusnya, kita sibuk untuk menyiapkan hidup yang baik. Tetapi kebanyakan dari kita seringkali lupa, seringkali lalai untuk menyiapkan mati yang baik. Tentu setiap kita mudah-mudahan mendapatkan anugerah husnul khotimah. Tetapi Bapak Ibu rahimakumullah, husnul khotimah itu kira-kira datang dengan sendirinya begitu saja atau perlu kita perjuangkan Bapak Ibu? Perlu kita perjuangkan. Kata Rasulullah, man 'asha 'ala syai' mata alaih. Masya Allah. Jadi siapa di antara kita yang nopo meniko hidupnya kebiasaannya itu apa, nanti biasanya meninggalnya itu dalam kondisi ya seperti apa yang ia lakukan ketika mereka hidup, ya. Dalam arti Bapak Ibu rahimakumullah, hidup kita di dunia ini biasanya apa gitu. Kalau kebiasaan kita taat kepada Allah, pergi ke Masjid Al-Aman, ya, untuk menjalankan sholat berjamaah. Kalau kebiasaan kita qiraatul Quran, insyaallah ba'da subuh minimal, kemudian ba'da maghrib, setiap ba'da sholat kebiasaan kita membaca Al-Quran. Kebiasaan kita bersedekah, kebiasaan kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Maka insyaallah mata alaih, ketika kita meninggal dunia, kita pun meninggal dalam kondisi ketaatan kepada Allah, ya. Tetapi pangapunten, kalau ada di antara kita yang mungkin kebiasaannya buruk, tidak ke Masjid Al-Aman, tetapi mungkin ke tempat maksiatan pun di Bapak Ibu sekitar meniko. Mungkin ke tempat hiburan, diskotik, ya, ke tempat warung pojok untuk main kartu, ya, atau untuk kumpul-kumpul dengan teman-temannya, minum minuman keras, ngobrol ngalor ngidul, tidak ada manfaatnya, ya. Kebiasaannya mungkin mencuri, kebiasaannya mungkin korupsi, kebiasaannya mungkin menipu orang lain, bermaksiat kepada Allah. Maka mata alaih, bisa jadi ketika meninggal dunia yang bersangkutan meninggalnya dalam kondisi sedang bermaksiat kepada Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka husnul khotimah itu butuh perjuangan. Kita perlu berusaha untuk istiqomah dalam ketaatan dan ketaatan. Masyaallah. Terus wonten wekdal nggih Bapak Ibu? Nggih, insyaallah ngantos syuruk nggih, masyaallah nggih. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka kemudian umur kita di dunia ini yang sebentar saja, mungkin sampai 60 tahun, mungkin sampai 70 tahun, sampai 80 tahun, dan kata Rasulullah, wa aqulluhum ma yajuzu dzalik, dan sedikit yang melebihi 70 tahun ke atas, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai kita termasuk di antara mereka-mereka yang menyesal, ya. Di dalam Al-Quran
Di antaranya di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 hingga ayat 100, termasuk di dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menerangkan banyak di antara kita manusia yang nanti menyesal ketika telah meninggal dunia, dan mereka memohon berdoa kepada Allah untuk bisa dikembalikan ke muka bumi ini. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Banyak di antara kita manusia yang telah meninggal dunia lalu ingin kembali ke dunia. Dalam Quran surah Al-Mu'minun disebutkan Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ada di antara kita yang memohon kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dunia. Untuk apa Bapak Ibu? Kalau kita telah meninggal dunia lalu bisa dikembalikan ke dunia, pangapunten, bukan untuk healing, jalan-jalan, hanya sekedar bertemu dengan keluarga kita, bercengkrama dengan sanak saudara kita, tidak. Untuk mencicipi makanan yang enak, tidak. Tetapi untuk beramal saleh fima taraktu, yang dulu pernah kita tinggalkan. Jadi mumpung Bapak Ibu rahimakumullah, ya, kita masih dikaruniai oleh Allah, ya, umur yang panjang, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dari alam dunia kemudian nanti kita masuk ke alam barzah ataupun alam kubur, dan di alam kubur ini sampai kapan Bapak Ibu rahimakumullah? Sampai terjadinya hari kiamat, ya. Ketika Allah menakdirkan terjadi hari kiamat, ya, dan seluruh umat manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai yang terakhir kali dimatikan oleh Allah beberapa menit yang lalu, Masya Allah, semuanya berada di alam kubur ataupun di alam barzah. Ya, sedikit juga mengingatkan, terkadang di masyarakat kita wonten semacam pemahaman nopo meniko arwah genta yangan, gitu ya, ataupun ruh penasaran, arwah penasaran. Nah, ini tentu bertentangan dengan akidah kita, akidah Islam, ya. Tidak ada yang namanya ruh, arwah genta yangan, ya. Setiap orang yang meninggal dunia semuanya masuk ke alam barzah. Mereka sedang mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia. Mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah, yang amalnya baik, sekarang sedang menikmati nikmat Allah berupa nikmat kubur. Sementara orang-orang yang durhaka kepada Allah, yang tidak mau taat kepada Allah, sekarang sedang disiksa di alam kubur. Mereka mendapatkan azab ataupun siksa kubur. Nah, ini terjadi sampai terjadinya hari kiamat. Saat terjadi hari kiamat, alam semesta hancur lebur, semua manusia meninggal dunia, dimatikan oleh Allah, alam semesta ini pun kemudian hancur. Lalu setiap kita pun akan dibangkitkan kembali, yakni yaumul bi'sah, lalu diarak, dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di dunia ini hanya 60-70 tahun. Di alam kubur sampai terjadi hari kiamat. Nah, di padang mahsyar kira-kira berapa lama Bapak Ibu rahimakumullah? Di dalam satu riwayat diterangkan nanti kita di padang mahsyar hanya beberapa hari saja Bapak Ibu. Berapa hari Bapak Ibu? Hanya beberapa hari saja, sebentar saja. Tetapi diterangkan bahwasanya fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Kita di padang mahsyar hanya beberapa hari saja, tetapi satu harinya seperti khamsina alfasanah, seperti 50.000 tahun dibandingkan dengan kehidupan kita di dunia ini. Wah, Ustadz kok lama sekali sampai 50.000 tahun? Satu harinya nggih Bapak Ibu, hanya beberapa hari saja, satu harinya 50.000 tahun. Ngapain saja kita di padang mahsyar Bapak Ibu? Kenapa begitu lama kita berada di padang mahsyar? Ya, nanti setiap kita akan dihisab. Setiap kita akan diadili oleh Allah, ya. Akan dimintai pertanggungjawaban secara detail
atas segala amal perbuatan yang kita lakukan selama kita hidup di muka bumi ini. Di padang mahsyar kelak Bapak Ibu rahimakumullah, setiap kita dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, Bapak Ibu rahimakumullah, tidak memakai sehelai benang pun, tidak menggunakan alas kaki, dan kemudian diterangkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang cukup panjang, nanti yang namanya matahari Allah ciptakan kembali, lalu Allah dekatkan di atas kepala kita dengan jarak yang amat sangat dekat. Dalam satu riwayat hanya 1 mil ataupun 1 jengkal saja. Masya Allah, kita bisa bayangkan betapa dahsyatnya, betapa panasnya terik matahari di padang mahsyar. Pada saat itu akan keluar keringat dari tubuh kita, dan nanti keluarnya keringat dari tubuh kita tergantung dari amal ibadah kita, tergantung dari amal soleh kita, tergantung dari perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Ada di antara kita yang keluar keringatnya sampai mata kaki, ada di antara kita yang keluar keringatnya bercucuran sampai betis, sampai lutut, sampai perut, bahkan ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya. Masya Allah. Dan di antara kita manusia, sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir dimatikan oleh Allah di hari kiamat, dikumpulkan jadi satu di situ. Di antara kita nanti akan mendapatkan naungan, yakni nopo meniko tempat berteduh Bapak Ibu. Disebutkan oleh Rasul dalam hadis riwayat Muslim, sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti ada 7 golongan Bapak Ibu rahimakumullah, yang mana 7 golongan ini akan mendapatkan naungan, tempat untuk berteduh. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita jamaah Masjid Al-Aman termasuk golongan yang mendapatkan naungan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Ada 7 golongan ini, 7 golongan yang mendapatkan naungan tersebut. Di antaranya nopo Bapak Ibu, yang pertama al-imamu al-adil, imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak. Kemudian diriwayatkan dalam hadis ini 7 golongan tersebut. Yang pertama imam al-adil, imam yang adil. Kemudian yang berikutnya adalah mereka yakni syabun nasya'a fi ibadatillah, yakni siapa di antara kita pemuda ataupun kaum muslimin secara umum yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah, pemuda-pemuda yang meskipun muda masih punya gejolak ingin ini ingin itu dan seterusnya, tetapi bisa mengontrol emosinya, bisa memanage hidupnya untuk senantiasa taat kepada Allah. Termasuk insya Allah kita jamaah Masjid Al-Aman yang qalbuhum mu'allakun bil masajid. Siapa di antara kita yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Masya Allah. Nah kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, sebagai penutup Bapak Ibu rahimakumullah, dalam satu hadis hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Hibban, ketika kita berada di padang mahsyar, di saat setiap kita akan dihisab oleh Allah, di situ kata Rasulullah, la tazulu qadama abadin yaumal qiyamati hatta yus'ala an khamsin, dalam suatu riwayat hatta yus'ala an arba'in. Jadi nanti ketika kita berada di padang mahsyar, tidak akan bergeser kaki salah seorang di antara kita hamba Allah untuk menuju ke episode ataupun fase kehidupan berikutnya, ke Shiratal Mustaqim hingga ke surga, sebelum setiap kita akan ditanya tentang 5 perkara. Sebelum kita akan dimintai pertanggungjawaban tentang 5 perkara. Yang pertama yakni wa an umrihi fima afnah. Pertanyaan pertama adalah tentang napa Bapak Ibu, nikmat umur, nikmat waktu, fima afnah. Allah akan bertanya kepada masing-masing dari diri kita dari umur yang Allah karuniakan kepada kita, fima afnah, untuk apa saja kita gunakan, untuk apa saja kita habiskan.
Dari umur kita yang sampai insya Allah 80 tahun atau 70 tahun atau 90 tahun, kira-kira berapa persen yang kita gunakan dari umur tersebut dalam rangka taat kepada Allah, dan berapa persen yang kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Semuanya akan dimintai pertanggung jawabannya. Dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari kemudian hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, selama kita hidup, detail semuanya akan ditanya. Dari waktu tersebut untuk apa saja kita habiskan waktu yang Allah karuniakan kepada kita. Tentu yang terbaik adalah, kata Rasulullah, ya, khairukum atau khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya, sebaik-baik manusia adalah siapa di antara kita yang Allah karuniakan umur yang panjang, kemudian mereka bisa memanfaatkan umur yang panjang tersebut dalam rangka beramal soleh, ya, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian perkara yang kedua yang akan Allah tanya kepada masing-masing dari diri kita di padang mahsyar kelak adalah wa'an malihi, ya, tentang nikmat harta, nikmat kekayaan yang Allah karuniakan kepada kita. Nah, terkait dengan harta ini Bapak Ibu rahimakumullah, Allah akan bertanya dari dua pintu. Yang pertama adalah min aina iktasabah, ya, dari mana kita mendapatkan harta tersebut. Lalu yang kedua, wa fima anfaqah, untuk apa kita gunakan, untuk apa kita belanjakan. Maka dari sini monggo nggih Bapak Ibu, ini kisi-kisi pertanyaan saat kita di padang mahsyar kelak, ya, terkait dengan harta. Monggo kita harus ketat, ya. Jangan sampai dari penghasilan yang kita dapatkan di setiap bulannya, dari gaji yang kita dapatkan di setiap bulannya, terselipi harta ataupun penghasilan dari sumber yang haram, ya. Karena akan ditanya dari mana kita mendapatkan harta tersebut. Dan tidak selesai sampai di situ Bapak Ibu, kita pun akan ditanya wa fima anfaqah, untuk apa kita habiskan, untuk apa kita gunakan. Oke. Nah, misalkan kita punya HP, okay, Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan ditanya nanti, wahai fulan, ya, engkau punya HP, dari tahun berapa engkau membeli HP tersebut? Oh, ya Allah, saya membeli HP ini dari tahun 2020 misalkan. Sekarang sampun tahun 2025. Nah, oke. Saya memanfaatkan ataupun memiliki HP ini selama 5 tahun. Ya, ditanya terlebih dahulu, wahai fulan, ya, dari mana engkau membeli HP ini? Ya, sumber penghasilannya apakah halal ataupun haram? Oh, alhamdulillah lulus, karena saya beli dari harta yang halal. Namun tidak selesai sampai di situ Bapak Ibu rahimakumullah. Selama 5 tahun, selama 10 tahun saya memiliki HP ini, akan ditanya untuk apa saja saya gunakan HP ini. Masya Allah. Kira-kira apakah saya pernah bermaksiat dengan menggunakan HP ini? Dengan HP ini apakah mungkin di dalamnya ada sosial media? Apakah saya kemudian menjadi lebih dekat dengan orang-orang di sekitar saya, bisa menjalin silaturahim, atau bahkan dengan sosial media yang saya miliki kita lebih banyak menghujat, lebih banyak menghina, menyebarkan berita hoax dan seterusnya. Semuanya secara detail akan ditanya untuk apa kita menggunakan apa yang kita miliki tersebut. Maka pangapunten Bapak Ibu rahimakumullah, semakin banyak harta yang kita miliki, maka hisabnya pun semakin berat. Oke. Maka mungkin pangapunten, bagi kita bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, mungkin di rumah kagungan pinten lemari bajunipun Bapak Ibu. Terkadang di rumah banyak stok nopo meneko baju-baju muslimah nggih, mukena jilbab sampai pinten koleksi ini pun. Terkadang banyak barang-barang kita di rumah yang sudah tidak kita gunakan. Nah, semua itu akan dimintai pertanggung jawabannya.
Maka untuk kemudian meringankan hisab kita nanti, ya, ketika kita ingin membeli sesuatu, prinsipnya bukan hanya apa yang kita inginkan, tetapi apa yang kita butuhkan. Gitu. Ya, kalau memang rasa-rasanya hanya sekedar keinginan saja, ingin ini ingin itu, tetapi sebenarnya kita kurang membutuhkan, ya lebih baik kemudian tidak kita beli, ataupun ya sesekali tetapi harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Mungkin barang-barang di rumah kita yang sudah menumpuk-numpuk bertahun-tahun tidak kita gunakan, bisa lalu kemudian kita donasikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Nah, ini terkait dengan masalah harta. Lalu berikutnya, ya, perkara yang akan setiap kita ditanya oleh Allah di padang mahsyar kelak adalah yakni wa an ilmihi madza amila bih, yakni tentang ilmu ataupun tentang pengetahuan yang selama ini kita miliki. Kita pun akan ditanya, kira-kira dari ilmu pengetahuan yang kita miliki itu, ya, untuk apa kita gunakan ilmu tersebut, ya. Apakah semakin ilmu kita bertambah, ya, semakin wawasan kita luas, membuat kita semakin dekat dengan Allah, menjalankan perintah Allah, atau malah sebaliknya. Nah, maka tentu kita harus berusaha agar bagaimana ilmu yang kita miliki termasuk ilmu yang bermanfaat. Maka Bapak Ibu, ya, sedikit apa yang bisa saya sampaikan. Pangapunten karo sekiranya kirang berkenan ataupun kurang maksimal, qadarullah napa menika putri kula ingkang ketiga itu sedang sakit, jadi semalaman dereng belum tidur, jadi radi pusing dan kirang konsentrasi. Tapi insya Allah ada yang bisa didapatkan nggih Bapak Ibu, ya. Mudah-mudahan bisa menjadi apa yang tadi kita sampaikan, bisa menjadi nasihat buat kita untuk kemudian kita menjadi hamba Allah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kita senantiasa bertobat kepada Allah agar nanti ketika pada saatnya Allah mencabut nyawa kita melalui malaikat Israel, setiap kita bisa bertemu dengan Allah dengan wajah yang berseri-seri karena mendapatkan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Makaten kirang lakungipun nyuwun pangapunten, nasrum minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.